Sudah? Semua kelas silakan siapkan. Iya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar bagi kita pada percaya masing-masing. Dimulai. Selesai. Oke, Ibu mau tanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, hadir semua ya, Masya Allah, bagus sekali. Kabar kalian bagaimana hari ini? Baik. Ada yang merasa kurang sehat? Iya. Yang kurang semangat? Semangat. Kalau begitu kakak Ibu mau periksa dulu semangatnya kalian seperti apa. Kalau Ibu bilang mana semangatmu? Bilang ini semangatku, kepalkan tangan dan biar keras, ini semangatku. Ibu bilang mana semangat belajarmu? Ini semangat belajar. Oke? Oke. Setuju? Setuju. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangat belajarmu? Ini semangat belajarku. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik menanggapi dan mengevaluasi gagasan dan pandangan orang lain dari menyimak teks posisi. Ibu mau tanya dulu, ada yang pernah baca, mendengar, atau melihat teks eksposisi? Pernah? Pernah? Oke, kalau pernah, ada yang tahu tidak apa saja yang terdapat di dalam teks eksposisi? Yang tahu angkat tangan. Ya, sendiri. Oke, terdapat fakta di dalam. Oke, dengar tidak suaranya? Nah, terdapat fakta di dalam suatu teks eksposisi itu sangat benar ya. Ada yang lain? Oke, begini nak. Fakta atau informasi yang diberikan. Oke, terdapat fakta dan informasi yang sesuai dengan kenyataan yang ada di dunia nyata. Berarti ini bersifat real atau tidak dikarangkan. Apalagi ada yang tahu yang lain atau masih ada? Ya, begini nak. Bisa di suaranya ya. Argumentasi atau pernyataan yang mendukung, misalnya argumentasi dari para Nah, itu juga. Bersama Bestari ID. Bestari ID akan membahas seputar materi tentang bahasa Indonesia. Kali ini Bestari ID akan membahas materi tentang eksposisi. Namun sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar selalu kita mengetahui video-video terbaru dari Bestari ID tentunya. Yuk kita kembali ke materi. Sahabat pintar, pernah tidak sih memiliki suatu masalah? Pasti pernah kan? Nah, berdasarkan permasalahan yang sahabat pintar ini, pasti akan muncul suatu pendapat atau argumen. Sama halnya dengan teks eksposisi. Lalu apa sih itu teks eksposisi? Eksposisi merupakan teks yang digunakan seseorang untuk menyajikan suatu gagasan. Gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan-gagasan yang disampaikan penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan yang penting. Berdasarkan definisi teks eksposisi, maka muncul ciri-ciri teks eksposisi. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, menjelaskan informasi atau pengetahuan tentang suatu hal. Maksudnya, dalam teks eksposisi berisi tentang pengetahuan dan informasi berdasarkan objek yang dikaji oleh penulis atau pembicara. Yang kedua, informasi yang bersifat mengajar. Nah, dalam teks eksposisi, gaya bahasa yang digunakan harus bersifat mengajar supaya pembaca maupun mendengar tertarik. Yang ketiga,
penyampaian menggunakan bahasa baku dan disampaikan secara lugas, maksudnya tidak berbelit-belit dan disampaikan secara langsung. Yang keempat, bersifat netral atau tidak memihak. Dalam teks eksposisi tidak boleh memihak terhadap sesuatu. Atau ada yang ingin kalian ketahui mengenai teks eksposisi? Boleh silakan bertanya. Angkat tangan. Ya. Berdirilah. Apa manfaat dari penggunaan data dalam teks eksposisi? Oke, apa penggunaan data? Apa manfaatnya data dalam teks eksposisi? Ada yang tahu? Oke, data di dalam teks eksposisi berfungsi atau berguna sebagai penguat suatu argumentasi untuk mendukung pendapat kalian. Jadi, ya, berdirilah. Berdirilah, bersama suaranya ya. Apa manfaat pertama dari data? Apa manfaat dari teks eksposisi? Kira-kira kalau kalian membaca sebuah teks yang berisikan tentang informasi dan data yang mendukung yang tidak bersifat dikarang-karang atau diada-adakan, apa yang manfaat yang kalian dapatkan? Apa itu? Apa yang kalian dapatkan kalau kalian membaca sebuah teks yang berisikan informasi? Apa? Wah, wawasan. Apa lagi? Ya, informasi baru apa lagi? Nah, ya, pengetahuan. Jadi, ada banyak manfaat dari sebuah teks eksposisi. Kalian bisa mendapatkan informasi baru yang mungkin belum kalian ketahui. Yang kedua, kalian bisa mendapatkan gagasan atau ide pikiran yang baru yang mungkin akan kalian lakukan nanti. Yang ketiga, informasi dan pengetahuan. Kita bagi kelompok dulu ya. Kita bagi kelompok yaitu menjadi 6 kelompok. Dimulai dari kelompok dengan nomor urut 1 sampai 6. Silakan di sebelah sini. Kelompok 1 sampai 6 silakan di sini. Kelompok dengan nomor urut 7 sampai 12 di sebelah sini. Kelompok dengan nomor urut 13 sampai 18 di sebelah sini. Nomor urut 19 sampai 24 di sebelah sini. Dan kelompok 25 sampai 30 itu di belakang sana. Dan kelompok 31 sampai 37 belakang sini. Oke, silakan bergeser ke tempatnya. Kelompok yang telah ditentukan. Tidak usah dibuka penyanyinya, langsung saja duduk berbaris. Langsung duduk berbaris saja.
5, 6. Oke. 1. Maju ke depan, ambil masing-masing satu amplop mini yang berisikan nomor apa? Nomor untuk pembagian tugas. Silakan nomor 1. Perwakilan saja ya. Kelompok 2 perwakilannya jangan dibuka dulu ya, dibagi saja dulu. Kelompok 3 perwakilannya jangan dibuka dulu ya, acak saja ambil. Kelompok 4 silakan. Oke, Reina. Dibagi ya. Kelompok 6 masing-masing ambil satu amplop. Masing-masing ambil satu amplop, jangan dibuka dulu. Nomor 3 angkat tangan. Nomor 3 adalah ketua kelompok. Tepuk tangan dulu. Kita bagikan dulu ya. Nomor ke teman kelompok. Nomor ke teman kelompoknya. Kasih ke teman yang belakang satu teks satu yang pakai. Sudah dapat semua yang KPD? Ya. Oke, yang mendapatkan nomor 1 mengerjakan LKPD nomor 1. Yang mendapat nomor 2 mengerjakan LKPD nomor 2. Yang dapat nomor 4 kerjakan LKPD nomor 4. Yang dapat nomor 5 kerjakan nomor 3. Yang dapat LKPD nomor 5, yang dapat nomor urut 6 dapat LKPD nomor 5. Ngerti? Ngerti. Oke, dan ketua tambahan tugas untuk ketua membacakan teks yang dibagikan kepada teman-temannya. Ya, jadi ketua kelompok bertugas mengontrol teman kelompoknya dan membacakan teks dengan seksama dan dengan baik kepada teman kelompoknya. Jadi di sini ada 5 kolom atau 5 pertanyaan, 5 gagasan. Nomor 1 di sini dijawab apakah gagasan tersebut sudah benar atau salah sesuai dengan teks yang dibacakan oleh ketua. Jika benar, centang tanda benar, lalu tulis bukti informasinya, bisa berupa paragraf atau sesuatu yang terdapat yang dapat mendukung gagasan ini di dalam teks. Tulis di bagian belakang. Oke? Jadi ketua hanya membacakan untuk temannya dan temannya bertugas untuk mencocokkan gagasan yang terdapat di dalam LKPD dengan gagasan yang terdapat di dalam apa? Dalam penulis ini jelas aja.
Kita masuk ke bagian kelompok 5. Saya ketua kelompok dari kelompok 5 ingin membacakan. Sari, suaranya Sari. Saya ketua kelompok dari kelompok 5 ingin membacakan pernyataan tersebut. 1. Dalam pembicaraan tersebut, secara umum pembicara mengemukakan gagasan tentang fungsi hutan antaranya yaitu sebagai sistem ekosistem terbesar untuk keseimbangan alam di muka bumi, sebagai penyedia sumber alam, sumber daya alam dan lain sebagainya. Benar? Ya. Lanjut. Nanti benar salahnya dibaca oleh. Kedua, melalui pembicaraan tersebut, pembicara menyampaikan pandangannya bahwa kini hutan mulai rusak oleh ulah manusia, seperti penebangan liar, perburuan hewan langka, dan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan. Yang ketiga, melalui pembicaraan tersebut, pembicara juga menyampaikan pandangan agar para pemangku kebijakan dapat memberikan hukuman tegas kepada orang-orang yang melakukan penebangan liar. 4. Melalui pembicaraan tersebut, pembicara juga mengajak kita semua untuk peduli terhadap kelestarian hutan, diantaranya dengan mengadakan reforestasi, mengampanyekan pentingnya menanam pohon dan mendayagunakan komunitas peduli lingkungan. 5. Gagasan dan pandangan pembicara dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua kelompok dari kelompok 5 ini membacakan pernyataan dari teks tersebut. Nomor 1. Dalam pembicaraan tersebut secara umum pembicara mengumumkan gagasan tentang fungsi hutan dan. Oke, yang kelompok lain silakan. Ekosistem menjadikan sumbangan alam dan muka bumi sebagai penyedia sumber daya alam dan lain sebagainya. Nomor 2. Melalui pembicaraan tersebut, pembicara menyampaikan pandangannya bahwa kini hutan mulai rusak oleh ulah manusia, seperti penebangan liar, perburuan hewan langka, dan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan. Nomor 3. Melalui pembicaraan tersebut, pembicara juga menyampaikan pandangan agar para pemangku kebijakan dapat memberikan hukuman tegas kepada orang-orang yang melakukan penebangan liar. Nomor 4. Melalui pembicaraan tersebut, pembicara juga mengajak kita semua untuk peduli terhadap kelestarian hutan, diantaranya dengan mengadakan reforestasi, mengampanyekan pentingnya menanam pohon dan mendayagunakan komunitas peduli lingkungan. 5. Gagasan dan pandangan pembicara dalam teks tersebut disampaikan secara sistematis dengan keadaan yang mudah dipahami. Oke, lanjut jawabannya. Nomor 1 benar. Karena apa? Salah karena apa? Nomor 1 benar. Suaranya Sari. Karena hutan sendiri memberi solusinya Suaranya. yaitu antara lain sebagai sumber terbesar untuk keseimbangan alam di muka bumi. Oke. Sehingga oksigen, kemudian sumber daya alam dengan lain sebagainya. Oke. Nomor 2 lanjut. Nomor 2 itu benar, karena bukti informasinya yaitu hal ini bisa dilihat dari sedikitnya jumlah manusia yang Yang lain tolong perhatikan, jangan ada diskusi di ruang
satu itu benar karena hutan sebagai penyeimbang dan penyedia sumber daya alam bagi makhluk hidup. Dan penulis juga menuliskan di paragraf kedua bahwa hutan sendiri memiliki Dari nomor 6, asalnya mendokumentasikan hasil pencarian sesuatu kami. Di sini ada pernyataan yang pertama itu dalam pembicaraan tersebut secara umum pembicara merupakan gagasan tentang hutan, diantaranya yaitu sebagai sistem ekosistem yang besar untuk keseimbangan alam di muka bumi, sebagai penyedia oksigen, penyedia sumber daya alam dan lain sebagainya. Nomor 2, melalui pembicaraan tersebut pembicara menyampaikan pandangannya bahwa ini hutan mulai rusak oleh ulah manusia seperti penebangan liar, pemburuan hewan langka dan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan. Ketiga, melalui pembicaraan tersebut pembicara juga menyampaikan pandangan agar para pemangku kebijakan dapat memberikan hukuman tegas kepada orang-orang yang melakukan penebangan liar. Keempat, melalui pembicaraan tersebut pembicara juga mengajak kita semua untuk peduli terhadap kelestarian hutan, diantaranya dengan mengadakan reforestasi mengingatkan pentingnya menanam pohon dan hindaya menggunakan komunitas berguna lingkungan. Kelima, gagasan dan pandangan pembicara dalam teks tersebut disampaikan secara sistematis dan dengan bahasa yang mudah dijawabannya kali Oke, jawabannya silahkan dengarkan. Kalau penjelasan yang berbeda, silahkan ditanggapi. Yang ada yang dirasa kurang tepat atau mau disanggah, silahkan. Boleh. Jawabannya nomor 1 benar, karena hutan merupakan sebuah kawasan atau tempat yang dikelilingi perpohonan dan tumbuhan yang juga menjadi habitat berbagai hewan, dan dia memiliki fungsi yang cukup banyak, salah satunya sebagai ekosistem terbesar untuk keseimbangan alam. Kedua benar. Pelestarian harusnya mampu dijaga oleh manusia, tetapi ingin mendiskusikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, dalam pembicaraan tersebut secara umum pembicara mengemukakan gagasan tentang fungsi hutan, di antaranya yaitu sebagai sistem ekosistem terbesar untuk keseimbangan alam di muka bumi, sebagai penyedia oksigen, penyedia sumber daya alam dan lain sebagainya. Nomor 2, melalui pembicaraan tersebut pembicara menyampaikan pandangannya bahwa kini hutan mulai rusak oleh ulah manusia seperti penebangan liar, pemburuan hewan langka dan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan. Nomor 3, melalui pembicaraan tersebut pembicara juga menyampaikan pandangan agar para pemangku kebijakan dapat memberikan hukuman tegas kepada orang-orang yang melakukan penebangan liar. Yang keempat, melalui pembicaraan tersebut pembicara juga mengajak kita semua untuk peduli terhadap kelestarian hutan, di antaranya dengan mengadakan reforestasi, menyampaikan pentingnya menanam pohon dan mendaya gunakan komunitas peduli lingkungan. Kelima, gagasan dan pandangan pembicara dalam teks dapat disampaikan secara sistematis dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Lanjut, jawabannya nomor 1 dari kelompok 1, silakan perhatikan. Satu benar, karena dalam teks tersebut terdapat pada paragraf kedua. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Said sebagai ketua kelompok dari kelompok 3 akan membahas teks eksposisi yang judulnya itu pentingnya menjaga kelestarian hutan. Di sini terdapat 5 pernyataan. Yang pertama itu, dalam pembicaraan tersebut secara umum pembicara mengumumkan gagasan tentang fungsi hutan, diantaranya yaitu sebagai sistem ekosistem terbesar, keseimbangan alam di muka bumi sebagai penyedia oksigen, penyedia sumber daya alam dan lain sebagainya. Pernyataan kedua, melalui pembicaraan tersebut pembicara menyampaikan Yang lain perhatikan. kini hutan mulai rusak oleh ulah manusia seperti penebangan liar, pemburuan hewan langka dan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian. Pernyataan ketiga, melalui pembicaraan tersebut pembicara juga menyampaikan pandangan agar pada pemangku kebijakan dapat memberikan hukuman atas hukuman tegas kepada orang-orang yang melakukan penebangan liar. Oke, Pernyataan keempat, melalui pembicaraan tersebut
Pembicara juga mengajak kita semua untuk peduli terhadap kelestarian hutan, di antaranya dengan mengadakan revitalisasi dengan menanyakan pentingnya menanam. Mari kita semua tepuk tangan untuk kita diri semua. Oke, pembelajaran hari ini kita belajar mengenai teks eksposisi, yaitu menanggapi atau mengevaluasi gagasan dari teks eksposisi yang kita simak. Oke. Eksposisi dalam pendidikan membantu siswa memahami cara menyusun argumen dan informasi secara jelas dan terstruktur. Ibu kasih waktu 5 menit. Dan selanjutnya adalah kita akan mempelajari struktur dan isi setiap struktur pada teks eksposisi pada pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bisa membantu kalian dalam menelaah dan mengevaluasi gagasan yang terdapat di dalam struktur teks eksposisi dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.